Saya percaya beberapa menit ke depan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita akan memberkati dan mengubah setiap hidup kita. Saudara, ada satu bagian yang menarik yang kita harus mengerti di dalam kehidupan ini adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat ahli untuk mengambil bagian-bagian di dalam hidup kita yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Jadi ketika kita tidak sanggup melakukannya, maka Dia adalah Allah yang sanggup mengerjakannya dengan sempurna buat hidup setiap kita. Tapi persoalannya begitu banyak orang tidak pernah memberikan kehidupan dan hatinya sepenuhnya kepada Dia untuk mengerjakan sesuatu yang menurut Dia itu yang terbaik buat setiap hidup kita. Karena apa yang terbaik buat setiap kita belum tentu terbaik bagi Dia. Itu sebabnya Dia sangat ahli untuk meluruskan jalan yang bengkok. Katakan amin, saudara. Dia sangat ahli untuk membenarkan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya belajar banyak tentang hal ini sekian puluh tahun di dalam pelayanan saya. Dan ada banyak hal yang manusia tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati saya. Tetapi Tuhan sangat mengenalnya dengan detail. Bahkan apa yang belum saya kerjakan, apa yang belum saya lakukan, Dia sudah mengenalnya terlebih dahulu. Dan itu sebabnya saya bersyukur setiap dalam doa-doa saya dengan istri, selalu saya mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hidup saya, untuk membetulkan sekiranya ada hal-hal yang tidak benar di hadapannya. Karena manusia sangat terbatas dengan apa yang dia lihat, tetapi Allah tidak terbatas dengan apa yang Dia lihatnya dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama beberapa menit ke depan. Saya memberikan judul khotbah saya, God sees the heart. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, saudaraku, tetapi mengapa kita melakukannya, Tuhan pun juga melihat. Sekali lagi saya berkata, Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya, itu juga Dia lihat. Artinya kalau kita bicara mengapa kita melakukannya, itu sesuatu yang dibalik hati kita, yang paling dalam, yang orang lain tidak pernah tahu. Alasan, reason kita melakukannya, itu pun Tuhan mengetahuinya. Saudara, manusia seringkali bisa melihat nampak setelah kita melakukan. Betul Bapak Ibu? Umpamanya saya memberikan uang kepada Pak Petrus Hadi 1 miliar. Orang melihat, di sini semua melihat, oh Pak David itu baik ya. Ketika orang melihat apa yang saya lakukan kepada beliau, Pak Petrus Hadi, dengan 1 miliar yang saya berikan kepada beliau, Anda membuat kesimpulan dan berkata, Pak David itu baik. Tetapi Anda tidak pernah tahu apa yang ada di balik hati saya, reason, alasan saya ketika saya memberikan itu kepada beliau. Tangkap sesuatu di sini, saudara. Nah, Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat di balik apa yang kita lakukan, mengapa kita melakukannya. Nah, ini bagian yang sangat tidak mudah buat setiap kita. Jujur Bapak Ibu, saya sering kali dikoreksi Tuhan tentang hal yang ini, saudaraku. Kalau apa yang kita lakukan, semua orang tahu, pasti akan berkata, oh itu dia baik. Dan cenderung kita selalu melakukan apa yang baik. Betul Bapak Ibu? Tetapi di balik itu, alasan di balik kita melakukan yang baik, itu sering kali dikoreksi Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ya. Itu seringkali dikoreksi Tuhan. Nah saudaraku, hal itulah yang menantang setiap kita untuk memeriksa hati kita sebelum kita melakukan sesuatu. Saudaraku, kita harus tahu mengapa kita melakukannya. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Petrus Hadi, saya terberkati dengan beliau ketika beliau bercerita pelayanan yang beliau lakukan. Saudara, dan saya melihat
Apa yang dilakukan beliau dari hati yang sesungguhnya, dari ketulusan hati. Tetapi saudara, mempertahankan ketulusan hati buat hidup setiap kita tidaklah mudah. Setuju Bapak Ibu? Tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Siapa sih yang tidak ingin dikenal namanya? Siapa sih yang tidak ingin dipuji semua apa yang dilakukannya? Tetapi seringkali saudaraku, kita nggak sadar bahwa bahaya itu mengintai hidup kita. Dan saya bersyukur kalau Tuhan selalu masuk lebih dalam di dalam setiap hati kita untuk mengoreksi mengapa kita melakukannya. Amin Bapak Ibu. Mengapa kita melakukannya? Sekalipun itu hal yang baik. Motivasi apa yang ada di dalam hati kita? Adakah motivasi yang benar? Adakah motivasi yang salah? Motivasi kita bisa tersembunyi bahkan dari diri kita sendiri. Makanya seringkali saya bersyukur kalau Tuhan sanggup lakukan itu, di mana saya tidak sanggup mengenali motivasi saya sendiri. Manusia sangat sulit untuk mengenali motivasi yang ada dalam dirinya. Tetapi kalau Tuhan bergerak masuk ke dalam hati kita, membongkar bagian yang dalam, yang tersembunyi, yang bahkan kita tidak pernah bisa mengerti, Roh Kudus berkata-kata, Roh Kudus berbicara kepada kita, kita mestinya praise God, kita mestinya memuji Tuhan, bukan tersinggung sama Tuhan. Katakan amin. Kasih kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Berapa banyak orang yang tersinggung dengan Tuhan ketika dia sedang membenarkan motivasi hati kita, saudaraku. Begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena itu. Banyak hamba Tuhan juga yang meninggalkan pelayanannya ketika tersentuh di area itu. Tapi saya bersyukur Tuhan ajari, semakin banyak disentuh, semakin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Katakan amin, saudaraku. Kalau Anda ingin Tuhan biarkan hidup saudara, semakin hancur, saudaraku. Seperti seorang ayah ketika melihat anaknya nakal, dan seringkali ayahnya banyak berbicara kepada seorang anak itu untuk anaknya supaya lebih baik. Tapi seringkali dalam perspektif anaknya, seringkali anak berpikir, papaku ini terlalu cerewet, selalu ngomong begini, selalu ngomong begitu. Kenapa sih papa ini diem, tahu nggak? Ya. Nah saudara, kalau Anda berkata seperti itu, Anda sedang dalam kondisi yang bahaya besar. Katakan amin, saudaraku. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kita relaks saja. Siapa yang ingin bahwa Tuhan cerewet sama kita, saudaraku? Wow. Angkat tangan semua Pak Petrus, berarti siap pulangnya dari tempat ini Tuhan akan cerewet kepada saudara ya. Amin Bapak Ibu. Ya, lebih suka begitu supaya motivasi hati kita benar. Saudara, Tuhan peduli dengan hati kita. Dia tidak hanya melihat perbuatan kita, Dia juga melihat motivasi kita. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya kutip di sana. Amsal 16 ayat yang kedua. Saya mengutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan demikian. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Katakan amin, saudaraku. Saya ulangi lagi. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Saudaraku, inilah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hal yang perlu kita renungkan senantiasa adalah, mengapa saya melayani? Melayani baik kan? Melayani baik, tapi mengapa saya melayani? Tangkap sesuatu di sini. Saudara, berdoa itu baik, tapi mengapa saya berdoa? Sebab ada banyak reason di situ yang belum tentu benar. Betul Bapak Ibu? Ya. Lalu kemudian memberi itu baik. Pertanyaannya hari ini, mengapa saya harus memberi? Ke gereja, oh itu bagus. Tapi pertanyaannya hari ini, mengapa saya ke gereja? Ada tangkap sesuatu di sini Bapak Ibu? Kalau saya seorang pendeta, berkhotbah itu baik, memberkati banyak orang. Tapi pertanyaannya, mengapa saya berkhotbah?
Saudara, ketika kita bertanya mengapa saya melayani, mengapa saya harus berdoa, mengapa saya harus memberi, mengapa saya ke gereja, mengapa saya berkhotbah, saudara, di sanalah bagian-bagian yang seringkali kita sendiri tidak mengenalinya. Katakan amin, saudaraku. Dan Tuhan bergerak setiap hari untuk hidup kita lebih baik, hidup kita lebih dipakai Tuhan, hidup kita lebih berkenan. Dengan cara apa? Selalu masuk lebih dalam, membenarkan motivasi yang ada di dalam hati kita, di tengah-tengah kita melakukan hal yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan tadi, hari ini kita sadari betul bahwa kita sepertinya kelihatan rohani, melakukan hal yang baik, tapi sebenarnya di balik itu semua supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dapat pengakuan dari orang, supaya dilihat, wah ini rohani sekali. Saudara, hati-hati, hati-hati sekali. Kalau Anda melakukan yang baik, lalu kemudian motivasinya tidak benar, Anda kehilangan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia melihat yang di luar atau yang kelihatan. Tuhan melihat yang di dalam, yang tak terlihat oleh hati. Itu sebabnya Tuhan itu ahlinya di situ. Tuhan itu sangat ahli menelisik bagian yang tidak terlihat dari hidup kita. Ada satu ayat yang luar biasa. Kita buka 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ayat yang sangat terkenal. Ketika Nabi Samuel, nabi yang besar itu hampir salah pilih waktu memilih raja, mengurapi raja. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, kata Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, nabi besar seperti Samuel yang diurapi luar biasa pun tetap aja masih salah. Katakan amin, saudara. Halo? Ya. Nabi yang dari kecil, dari muda, dia sudah ada di bait Allah. Dia sudah peka terhadap suara Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Dia dengar suara Tuhan pada waktu di bait Allah waktu kecil. Nabi yang begitu luar biasanya, itu pun masih salah. Tapi kita memuji Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, yang selalu bisa meluruskan hati, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Yang meluruskan hati. Motivasi yang salah, dengarkan baik-baik, saudara, tidak akan mendapatkan upah sekalipun kita melakukan hal yang baik. Katakan amin, saudaraku. Motivasi yang salah tidak akan mendapatkan upah. Yesus memperingatkan kepada setiap kita, jika kita melakukan sesuatu yang benar dengan alasan yang salah, pendengar, melakukan yang benar tapi dengan alasan yang salah, sesungguhnya kita sudah mencairkan upah kita di bumi. Saya mau tanya sekarang, siapa yang mau dapat upah di surga dan dari surga? Ayo, angkat tangan semua Pak Petrus ya. Hati-hati saudara, kalau Anda tidak ingin kehilangan upah dari surga, saudaraku, jangan pernah melakukan hal yang baik tapi dengan motivasi yang salah. Sebab ketika Anda melakukan apa yang benar dengan alasan yang salah, saudara sudah mencairkan upahmu di bumi ini, dan kita kehilangan upah di surga. Ada ayatnya, lihat Matius 6 ayat yang pertama, saudaraku. Dikatakan demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Baik enggak Bapak Ibu, kewajiban agama? Baik, enggak ada agama yang mengajarkan untuk mencuri. Enggak ada, saudara. Betul Bapak Ibu? Mengajarkan yang baik. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat oleh mereka. Motivasi ini. Tangkap sesuatu, dilihat oleh mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga.
Jadi dengan jelas Tuhan Yesus membuat pernyataan kepada kita, orang yang memberi, orang yang berdoa, orang yang berpuasa, katakan amin saudara, supaya dilihat orang sesungguhnya ia sudah menerima upahnya di bumi. Upahnya apa Pak? Pujian dari manusia, kesan rohani dari mata orang, perhatian orang, kekaguman orang terhadap saudara. Namun semuanya itu tidak bernilai kekal di hadapan Tuhan. Itu bernilai semu di hadapan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, jangan mencari puji-pujian dari manusia. Katakan amin saudara. Kalau Anda mengharapkan puji-pujian dari manusia, lalu Anda nggak terima upah dari surga, jangan marah, upahmu sudah engkau terima di bumi ini. Katakan amin ya. Dan saya berharap jemaat di tempat ini tidak seperti itu. Halo? Tangkap sesuatu Bapak Ibu? Nah saudaraku, bila kita melakukan hal yang benar dengan hati yang benar, itu yang disebut pelayanan saudaraku. Oke? Kalau kita melakukan hal yang benar dengan motivasi yang benar, itu pelayanan. Bila kita melakukan hal yang benar dengan motivasi yang salah atau hati yang salah, itu disebut kepentingan diri sendiri. Oke, sampai di sini tangkap sesuatu Bapak Ibu. Karena Anda kan terima upahnya di bumi kan, untuk dirimu sendiri. Halo? Ya. Manusia supaya hormati saudara. Manusia supaya rohani ya, rajin berdoa ya. Saudara, setiap kali ketika kita melakukan hal yang baik, tapi dengan motivasi atau hati yang salah, itu selalu menjadi PR kita bersama-sama. Dan izinkan Tuhan cerewet dengan kita, saudaraku. Supaya Anda mendapat upah yang selayaknya dari Tuhan yang memberikan upah dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan hati. Loh ya kan? Hati-hati dengan hati saudaraku. Di dalamnya terkandung banyak hal di sana. Saudaraku, makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancal kehidupan. Hati bisa menipu ternyata saudaraku. Hati bisa menipu. Kita lihat kitab Yeremia 17 ayat 9 berkata begini. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Licik saudaraku. Kita tidak bisa menilai diri sendiri. Kita bisa merasa tulus, namun tidak tulus, saudaraku. Wah, ini mulai tegang semua, Bapak Ibu ya. Amin. Tegang ya. Wah, saya semakin ngerti firman ini, saya nggak semakin tegang. Justru saya tahu semakin banyak kekurangan dalam diri kita. Katakan amin, saudara. Semakin banyak kekurangan dalam hidup kita, kita akan tahu betapa kita butuh Tuhan untuk selalu mengoreksi hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Hanya orang yang sombong, yang merasa diri benar, tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Saya berkata begini, saudaraku. Saya lihat kok, orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya pribadi, saya tahu dia orang yang rendah hati pasti. Karena dia tahu bahwa kenapa dia butuh Tuhan? Karena dia tahu dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Amin. Dalam beberapa kali saya dengan istri selalu belajar. Di atas semua yang kita lakukan, di atas semua pelayanan kami, di atas semua yang kita kerjakan untuk orang lain, saya selalu berkata, Tuhan tolong sekiranya ada yang gak beres di dalam hatiku, yang terselubung di paling dalam, ungkap aja Tuhan, aku gak pernah sakit hati, aku gak akan pernah kecewa. Sebab itu lebih baik, itu yang menjaga hidup kita sampai ke tempat tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup setiap kita. Tapi orang ingin tujuannya sampai di sana, perjalanannya gak mau dibenerin, saudaraku. Saudara tahu pelari, kalau dia berlari di lintasan, pelari maraton, maka ada lintasannya kan, ada garisnya itu kan. Saudara, kalau dia lari sambil kelewat
garis yang ditentukan. Dia ditegur lewat corong, itu pelari nomor sekian balik ke lintasan. Terus dia tersinggung, marah. Kira-kira gimana saudaraku? Sampai ke tujuan enggak? Enggak. Tapi banyak orang Kristen yang marah di tengah lintasan itu. Ketika Tuhan sedang meluruskan hatinya, ketika Tuhan sedang membenarkan hatinya, ketika Tuhan sedang meluruskan motivasinya, salah paham sama Tuhan. Dia marah-marah sama Tuhan dan dia tinggalkan Tuhan. Dia keluar dari lintasan arena pertandingan iman dan dia berkata, aku gak mau ikut lagi. Ya gak sampai saudaraku, gak sampai. Tapi lebih baik suara itu berbunyi. Katakan amin saudaraku. Suara itu berbunyi. Ketika suara itu berbunyi, menyelamatkan kita tetap berada dalam lintasan dan sampai ke tempat tujuan yang Tuhan mau. Itu sebabnya saudaraku, Daud pernah berdoa tentang hal ini. Kita lihat bersama-sama Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Itu yang saya tahu, Daud itu luar biasa. Dia memang tidak sempurna, tapi dia memiliki hati yang mau dididik. Dia memiliki hati yang rendah hati. Dia berkata begini, jarang loh orang yang berani berkata seperti begini. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Kenalah hatiku. Katakan amin saudaraku. Saudara, apakah Tuhan itu tidak kenal hati kita? Kenal saudaraku. Cuma Daud ini maksudnya begini, dia serahkan hidupnya, dia serahkan hatinya. Ini nilai, katakan amin saudaraku. Beda loh, kalau seandainya saya ini mengenal hati Pak Petrus Hadi. Seandainya saya mengenal hati Pak Petrus Hadi. Oh, saya tahu kok hatinya Pak Petrus begini. Tapi beda dengan gini, Pak David, coba aku mau buka hati kepada Pak David. Lihatlah, beda gak Bapak Ibu? Seringkali kita hanya berkata, Tuhan kau mengenal hatiku. Benar, dia maha tahu, dia kenal hati kita. Tapi persoalannya, berani enggak kita izinkan dia masuk ke dalam hati kita. Dan Tuhan lihatlah semuanya. Katakan amin saudaraku. Sebab Tuhan tidak pernah paksa seseorang untuk masuk dan paksa kita enggak. Dia hanya masuk kepada orang yang membuka hatinya. Katakan amin saudaraku. Ketika kita buka hati, maka dia akan masuk. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, itulah sebabnya pula saudaraku, saya mau ngomong dari sisi Tuhan ya, dari sisi Tuhan. Ia sering mengizinkan ujian, katakan amin, mengizinkan tekanan untuk mengungkap, perhatikan, dan membersihkan motivasi hati kita. Pernahkah Anda berpikir tiba-tiba hidupmu ada sebuah tekanan tertentu, tiba-tiba ada satu ujian, tiba-tiba ada satu tantangan yang begitu berat, padahal Anda sudah melakukan hal yang baik menurut Anda. Tiba-tiba ada ujian, ada tekanan yang begitu luar biasa. Dari sisi Tuhan, saudaraku, Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi untuk mengungkapkan, membersihkan motivasi hati kita. Dia tidak pernah mempermalukan kita, Bapak Ibu. Dia tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekurangan kita, tapi dia tidak pernah mempermalukan kita. Kalau ujian, tantangan, tekanan diizinkan Tuhan datang, sementara kita sudah melakukan hal yang baik, Tuhan sedang mengungkapkan sesuatu. Mungkin Tuhan ingin ungkapkan sesuatu untuk kita, dan dia ingin bersihkan semua yang ada di dalam hati kita, supaya yang kita lakukan itu mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tangkap sesuatu Bapak Ibu di sini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 66 ayat 10 berkata demikian. Sebab engkau telah menguji kami, kata pemazmur, ya Allah telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara, buat saya pribadi, semua orang punya kemampuan melakukan apa yang baik. Semua orang punya kemampuan melakukan apa yang bisa dilihat orang itu baik. Menurut pandangannya bisa benar.
Tetapi buat saya lebih baik bahwa kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah murni. Amin. Dari hati yang murni. Itu lebih baik. Sebab hati yang dimurnikan Tuhan itu mencerminkan hal ini, saudara. Orang yang hatinya dimurnikan Tuhan, hatinya itu lentur. Lentur. Mudah dibentuk. Hatinya itu lembut. Siap diarahkan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Siap diarahkan Tuhan. Hatinya murni. Hatinya bersih. Bebas dari ego. Dari luka. Bahkan dari luka, saudaraku. Ambisi pribadi. Gak ada. Orang yang dibersihkan oleh Tuhan, yang dimurnikan Tuhan, itu akan mengalami situasi di mana mereka betul-betul dimampukan oleh Tuhan. Bebas dari ego, bahkan luka-luka yang pernah ada, tidak lagi ada. Ambisi pribadi tidak lagi menguasainya. Bahkan apa yang dikerjakan semuanya hanya berfokus kepada Kristus dan mempermuliakan namanya saja. Tidak lebih dari itu. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, mungkin yang suka belajar bahasa asli Alkitab, hati yang suci. Kata suci di situ dipakai kata kataros, yang artinya bersih, murni, tidak ternoda, telah dibersihkan dari kotoran, telah dibersihkan dari kotoran dan kontaminasi, telah dibersihkan. Pada hakikatnya hati kita ini kotor. Katakan amin, saudaraku. Telah dibersihkan. Saudaraku, saya mau sampaikan begini. Beberapa kali dalam pelayanan saya itu merasa bangga dengan apa yang saya lakukan. Beberapa kali saya merasa oke, semua baik. Oh, itu orang itu diberkati lewat apa yang kita lakukan. Tapi satu kali ketika saya sedang berdoa, saya sudah lupa itu. Sudah lupa loh Bapak Ibu. Sudah lupa. Dipuji orang kan senang kan juga kan ya. Tapi sudah lupa. Sudah lupa tiba-tiba. Lupa itu bahasa Ibraninya lali. Sudah lali. Bahasa Ibrani yang halus kesupen. Sudah kesupen. Tiba-tiba lagi doa nyembah, enak-enak aja gitu. Tuhan dia usil. Ngelidik-ngelidik lagi. Ini udah aku lakukan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu Bapak Ibu. Tuhan ngomong, kaget saya saudara. Saya minta ampun. Yang buat saya kagum sama Tuhan, 2 bulan sudah lewat. Artinya apa? Dengarkan baik-baik. Kalau dia tahu 2 bulan yang lalu, hati saya ini sudah salah di dalam ini. Dia biarkan 2 bulan, saya nggak bertobat. Terus kemudian lagi doa, Tuhan ingatkan betapa Tuhan tuh sayang sama kita, saudaraku. Amin. Yeah. Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan ampuni aku. 2 bulan ya Tuhan, aku udah jalan serong ini. Tapi Tuhan ingatkan. Katakan amin, saudaraku. Saudaraku, hati yang murni dalam motivasi itu artinya adalah hati yang tulus tanpa kepura-puraan atau agenda yang tersembunyi dan benar-benar bertujuan memuliakan Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak mencari pertunjukan, tapi Tuhan mencari ketulusan. Kita bisa mempertontonkan semua apa yang kita lakukan seperti sebuah pertunjukan. Tapi Tuhan tidak mencari pertunjukan, tapi Tuhan mencari ketulusan hati kita. Saya berdoa ketika Anda datang ke tempat ini dan ke gereja, ketika Anda melayani, ketika Anda berdoa, ketika Anda memberi, Anda sedang tidak mempertunjukkan atau mempertontonkan, tapi Anda melakukan dari ketulusan hati yang luar biasa. Katakan amin, saudaraku. Dan di akhir renungan saya pagi hari ini, saya ingin sampaikan sebuah pertanyaan. Apakah saya sedang mencari pujian manusia atau persetujuan Tuhan untuk menyenangkan hatinya dalam setiap hal yang kita kerjakan?
Satu kali beberapa tahun yang lalu, saya dengan istri tiba-tiba ada satu dorongan yang kuat dari Tuhan untuk mengadakan sebuah event di mana kami kumpulkan orang-orang pang. Tahu orang-orang pang Bapak Ibu ya? Orang-orang yang pakaiannya sudah macam-macam itu, yang kadang-kadang juga nggak mandi itu. Kami kumpulin, kami kasih makan gratis. Saya undang masakan paling enak, lalu kemudian kita pestakan, tempat duduknya seperti sebuah kayak pesta begitu Pak Petrus ya. Meja putih kayak pergi ke pernikahan lah begitu. Ya, kita yang layani. Bayangin saudara, saya, istri, teman-teman hamba Tuhan ikut melayani semua. Ada 300 ya, 300 kurang lebih orang pang. Wah, semua orang lihat. Apalagi itu diadakan di depan gereja, dan itu di muka umum orang semua lihat. Orang-orang seberang melihat semuanya apa yang kita kerjakan. Hebat gak Bapak Ibu? Kok diam semua Bapak Ibu? Sedang bayangkan, itu Pak kira-kira masakannya isinya apa ya Pak ya? Gak usah ditanya, pasti enak itu saudaraku. Pasti enak. Wah itu luar biasa. Luar biasa dan sukses. Sampai beberapa kepala pangnya itu bertobat saudaraku. Terima Yesus dan kami baptis hanya gara-gara makan. Wah itu luar biasa. Wah semua orang memberikan pujian kepada kita. Wow luar biasa Pak. Gini ini Pak, wah, luar biasa. Diadakan lagi Pak saudaraku. Hari itu tiba-tiba sedikit demi sedikit hati ini rapuh ternyata saudaraku. Halo, ya. Hati saya rapuh. Mulai satu demi satu digerigitin satu-satu dengan rasa kebanggaan, kesombongan, hebat dan sebagainya. Terus satu kali Tuhan ngomong, kamu sedang mempertontonkan apa kemarin? Kamu sedang mempertunjukkan apa? Saudara, kalau kita ngomong jujur, pertobatan kepala pang dan kawan-kawannya bukan karena kita sebenarnya, karena Tuhan yang hadir di situ. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencuri satu titik pun daripada kemuliaan yang Dia berikan. Katakan amin, saudaraku. Dan ternyata hati saya ini rapuh. Ada terselip di bagian yang dalam, yang paling dalam. Orang tidak tahu, tidak ada yang tahu. Tapi hati ini sedang mempertontonkan sesuatu yang kita kerjakan. Tapi satu kali Tuhan berkata, kalau hatimu seperti itu, kamu sedang mempertontonkan sesuatu. Katakan amin, saudaraku. Tapi Tuhan tidak mencari pertunjukan, tapi Tuhan mencari ketulusan dalam hati. Dan saya berdoa, siapapun kita, dalam melakukan hal-hal yang baik, termasuk kegiatan rohani kita, mari izinkan Tuhan selalu masuk lebih dalam dari apa yang kita kerjakan itu. Supaya ketika Dia dapati hati kita tulus, Anda tidak akan pernah tergoda dengan upah di bumi ini. Anda nggak dipuji, Anda nggak dihormati, Anda nggak dihargai, nggak masalah. Katakan amin, saudaraku. Karena tulus, katakan amin, saudara. Anda tidak sedang mempertontonkan sesuatu. Anda tulus, Anda beri, itu pelayanan. Kalau Anda punya hati yang benar, dengan motivasi yang benar, itu pelayanan. Pelayanan gak perlu dapat tepuk tangan Bapak Ibu. Pelayanan gak perlu dapat pujian. Katakan amin, saudaraku. Bahkan sepanjang yang saya tahu, mungkin Pak Petrus tadi juga setuju, Rasul Paulus yang menulis paling banyak di Perjanjian Baru, itu mengutarakan hatinya, betapa dia sulit dan sedikit sekali mendapat tepuk tangan dan sanjungan dari banyak orang. Tapi ingat, karena ketulusan hati Paulus, apa yang dikerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita izinkan Roh Kudus untuk beroperasi pagi hari ini dalam setiap hidup kita, termasuk saya yang berdiri di tempat ini. Saya tahu Dia yang pegang kendali semuanya. Roh Kudus yang pegang kendali hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari izinkan Roh Kudus berperkara dalam hati kita. Menata kembali apa yang salah.
Supaya apa? Supaya kemuliaannya semakin dinyatakan di dalam hidup setiap kita. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.